matahari maupun gerhana bulan. Nah, para ulama menjelaskan baik itu sholat kusuf maupun khusuf, para ulama menjelaskan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, yang tidak selayaknya kita tinggalkan ketika tidak ada uzur yang kita miliki. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal istisqa. Kategori yang ketiga itu adalah salat sunat istisqa. Salat minta hujan ketika musim kemarau tidak kunjung hujan, maka saat itulah kita sebagai orang-orang yang beriman menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, kita bertasbih, bertakbir, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Allah semakin mencintai hamba-hambanya yang merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama itu ketika menjelaskan tawadhu itu ada dua kategori. Tawadhu itu parameternya ada dua kategori menurut para ulama. Parameter yang pertama dari tawadhu itu adalah rendah hati di hadapan manusia. Tidak sombong, tidak congkak, tapi rendah hati dengan sesama manusia. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin dimuliakan oleh orang lain, ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, dalam artian tidak dilecehkan, maka para ulama itu menganjurkan agar kita hidup rendah hati di hadapan manusia yang lain. Dalam pepatah Arab dikatakan, tawadhu idza manilta fin nasi rif'atan. Rendah hatilah Anda jika Anda merasa direndahkan oleh manusia. Fa inna rafi'al qaumi man yatawadhu. Karena kemuliaan seseorang itu diangkat derajatnya man yatawadhu, bagi orang yang rendah hati, punya sikap rendah hati di hadapan manusia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sebuah ayat dikatakan wala tusair khaddaka linnas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Anda memalingkan wajah Anda kepada manusia. Janganlah Anda memalingkan wajah kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia saja kita dilarang memalingkan wajah kita, apalagi kepada semua orang-orang yang beriman. Karena Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadi bersaudara itu cukup beriman, cukup bertauhid. Siapapun yang bertauhid, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendeklarasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hum ikhwanuna. Mereka adalah saudara-saudara kita. Selama kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, salat 5 waktunya sama, kiblatnya sama, mereka adalah berhak diperlakukan dengan kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada fenomena yang menyedihkan di kalangan umat Islam. Gara-gara beda pengajian, gara-gara beda gerakan, gara-gara beda organisasi,
itu tidak saling sapa, tidak bertegur sapa sesama orang-orang yang beriman. Padahal Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyum ketika bertemu dengan saudaramu sesama muslim, senyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita itu adalah sodako. Kemudian unsur yang kedua dari tawadu itu adalah at-tazallul lillahi ta'ala. Kalau kepada manusia kita rendah hati, tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita rendah diri. Merendahkan serendah-rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berdoa jangan pernah merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita merengek-rengek, kita khusyuk. Kalau bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin membuat Allah cinta kepada hambanya yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istisqa, salat sunnah jenis yang ketiga itu adalah bentuk ketundukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang keempat Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Kategori yang keempat itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib atau setelahnya. Nah, para ulama menjelaskan sab'a asyarata rakaatan. Salat sunnah yang mengikuti, yang mengiringi salat wajib itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah rakaata al-fajri. Rakaata al-fajri. Dari 17 rakaat itu ada 2 rakaat sebelum sholat fajar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dan bagaimana pahala melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Dalam sebuah hadis dikatakan rakaata al-fajri, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini kita perhatikan. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan kalau kita punya keimanan dalam hati kita terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita akan termotivasi untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut walaupun kita dalam kondisi merangkak. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang ini umat Islam sedang ditimpa krisis keyakinan kepada yang gaib, mereka malas, mereka tidak termotivasi untuk berlomba-lomba melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia dan isinya. Umat Islam sekarang ini menghadapi krisis keyakinan kepada yang gaib. Contoh begini. Misalnya Masjid Al-Azhar atau Laz Al-Azhar mengadakan pembagian sembako jam 2 malam. Ada pembagian sembako di masjid ini jam 2 malam, ada pembagian kupon, ada duitnya, itu 3 juta.
Jam 2 malam dibagi. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, masjid ini penuh nggak? Orang antri untuk mendapatkan sembako, kemudian plus duit 3 juta. Jam 2 malam. Kira-kira panitianya kewalahan nggak? Pasti kewalahan. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Ini kenapa? Kenapa dilaksanakan di tempat yang lapang? Misalkan ada hujan atau mataharinya sangat panas, tapi kalau di pagi hari mungkin tidak terlalu panas ya. Kadang itu ada gangguan hujan, maka kita dibolehkan ya melaksanakannya di tempat yang tertutup seperti masjid. Tapi yang utama itu adalah dilakukan di tempat yang lapang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kategori yang pertama dari sholat sunnah itu adalah sholat idaini, sholat id pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kategori yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, wal kusufani, wal kusufani, yaitu sholat 2 gerhana. Sholat 2 gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, para ulama menjelaskan baik itu sholat kusuf maupun khusuf, para ulama menjelaskan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, yang tidak selayaknya kita tinggalkan ketika tidak ada uzur yang kita miliki. Yang kedua, yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal istisqa. Wal istisqa. Kategori yang ketiga itu adalah sholat sunat istisqa, sholat minta hujan ketika ya musim kemarau tidak kunjung hujan. Maka saat itulah kita sebagai orang-orang yang beriman menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, kita bertasbih, bertakbir, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, Allah semakin mencintai hamba-hambanya yang merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama itu ketika menjelaskan tawadhu itu ada 2 kategori. Tawadhu itu parameternya ada 2 kategori menurut para ulama. Parameter yang pertama dari tawadhu itu adalah rendah hati di hadapan manusia. Tidak sombong, tidak congkak, tapi rendah hati dengan sesama manusia. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin dimuliakan oleh orang lain, ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, dalam artian tidak dilecehkan, maka para ulama itu menganjurkan agar kita hidup rendah hati di hadapan manusia yang lain. Dalam pepatah Arab dikatakan, tawadhu idza manilta fin nasi rif'atan. Rendah hatilah Anda jika Anda merasa direndahkan oleh manusia. Fa inna rafi'al qaumi man yatawadhu. Karena kemuliaan seseorang itu diangkat derajatnya man yatawadhu, bagi orang yang rendah hati, punya sikap rendah hati di hadapan manusia.
Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam sebuah ayat dikatakan wala tusair khaddaka linnas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Anda memalingkan wajah Anda kepada manusia. Janganlah Anda memalingkan wajah kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia saja kita dilarang memalingkan wajah kita, apalagi kepada semua orang-orang yang beriman. Karena Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadi bersaudara itu cukup beriman, cukup bertauhid. Siapapun yang bertauhid, siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mendeklarasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, hum ikhwanuna. Mereka adalah saudara-saudara kita. Selama kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, salat 5 waktunya sama, kiblatnya sama, mereka adalah berhak diperlakukan dengan kasih sayang. Ruhama'u bainahum. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada fenomena yang menyedihkan di kalangan umat Islam. Gara-gara beda pengajian, gara-gara beda gerakan, gara-gara beda organisasi, itu tidak saling sapa, tidak bertegur sapa sesama orang-orang yang beriman. Padahal Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyum ketika bertemu dengan saudaramu sesama muslim, senyum ketika bertemu dengan saudara-saudara kita itu adalah sodako. Kemudian unsur yang kedua dari tawadu itu adalah at-tazallul lillahi ta'ala. Kalau kepada manusia kita rendah hati, tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita rendah diri, merendahkan serendah-rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berdoa, jangan pernah merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan kita merengek-rengek, kita khusyuk. Kalau bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin membuat Allah cinta kepada hambanya yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya istisqa, salat sunnah jenis yang ketiga itu adalah bentuk ketundukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang keempat Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sunanu at-tabi'atu lil faraidi. Kategori yang keempat itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang dilakukan sebelum salat wajib atau setelahnya. Nah, para ulama menjelaskan sab'a asyrata rakaatan. Salat sunnah yang mengikuti, yang mengiringi salat wajib itu ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah rakaata al-fajri. Rakaata al-fajri. Dari 17 rakaat itu ada 2 rakaat sebelum sholat fajar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dan bagaimana pahala melaksanakan
Salat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam sebuah hadis dikatakan raq'ata al-fajri, raq'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini kita perhatikan. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan kalau kita punya keimanan dalam hati kita terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita akan termotivasi untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut walaupun kita dalam kondisi merangkak. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang ini umat Islam sedang ditimpa krisis keyakinan kepada yang gaib, mereka malas, mereka tidak termotivasi untuk berlomba-lomba melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia dan isinya. Umat Islam sekarang ini menghadapi krisis keyakinan kepada yang gaib. Contoh begini. Misalnya Masjid Al-Azhar atau Laz Al-Azhar mengadakan pembagian sembako jam 2 malam. Ada pembagian sembako di masjid ini jam 2 malam, ada pembagian kupon, ada duitnya, itu 3 juta. Jam 2 malam dibagi. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, masjid ini penuh nggak? Orang antri untuk mendapatkan sembako, kemudian plus duit 3 juta. Jam 2 malam. Kira-kira panitianya kewalahan nggak? Pasti kewalahan. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pahalanya daripada dunia dan isinya. Ini kenapa? Kenapa itu tidak kaum muslimin tidak berlomba-lomba? Karena lemahnya keyakinan kepada yang gaib. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 17 rakaat yang kedua itu wa arba'un qabla zuhri. Wa arba'un qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur kita disunahkan sholat 4 rakaat. Wa rak'atani ba'dahu. Adapun setelah kita melaksanakan sholat zuhur, kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Berikutnya adalah wa arba'un qoblal asri. Wa arba'un qoblal asri. Begitu juga sebelum kita melaksanakan sholat asar, kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, setelah itu kita tambah 2 rakaat lagi sebelum sholat asar. Wa rak'atani ba'dal maghrib. Wa rak'atani ba'dal maghrib. Kemudian disunnahkan juga melaksanakan sholat 2 rakaat setelah maghrib. Ya, dianjurkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da maghrib, setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna. Ini yang menarik, dalam kitab Matnul Ghaya wat Taqrib ini dianjurkan setelah sholat isya itu melaksanakan sholat witir. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita akan tidur,
Ya, dan kita kemungkinan tidak bisa melaksanakan sholat malam karena kita sangat capek. Mungkin kita bekerja dari jam 8 sampai jam 20 ya di sini ya kerjanya. Sampai 21 gitu kan. Itu kan capek. Nah, Islam memberikan dispensasi. Syariat Islam memberikan keringanan kepada orang-orang yang tidak memungkinkan untuk bangun pada tengah malam. Dianjurkan mereka untuk sholat witir. Sholat witir bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kategori berikutnya adalah wasalasu nawafila muakkadat. Wasalasu nawafila muakkadat. Kategori yang kelima ini adalah ada 3 sholat sunnah nawafil yang hukumnya muakkadah, yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama adalah sholatul lail, sholat malam. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat lail ini, sholat malam ini itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu maqamah mahmudah. Ya, maqamah mahmudah, mendapatkan makom yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat malam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholat malam. Dan sholat malam ini Bapak dan Ibu sekalian akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kehidupan orang-orang yang beriman. Orang yang suka sholat malam, insya Allah pada siang harinya dia akan mendapatkan kekuatan spiritual yang luar biasa, betapapun tantangan, rintangan yang dihadapinya ketika rajin qiyamul lail, sholat malam. Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan rahmat dan perlindungan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Dan insya Allah wajah mereka akan munawar, ya, akan bercahaya insya Allah. Paling tidak itu ada aura kesolehan yang ada pada wajah orang-orang yang melaksanakan sholat malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa sholatud duha, sholat nawafil yang sangat dianjurkan itu adalah wa sholatud duha, sholat duha. Sholat duha, dan yang ketiga adalah wa sholatut tarawih. Wa sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini biasanya nanti kan ada pertanyaan ini. Bukannya tadi sudah disebutkan sholat malam, kok ada sholat tarawih lagi gitu kan? Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan masalah selanjutnya. Ada 5 kategori. Saya tanyakan bahwa saya menemukan hadis riwayat Bukhari itu mengenai rawatib. Sholat rawatib itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, asar tidak ada, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu semua 12 rakaat. Itu rawatib. Nah, tadi Ustaz katakan bahwa di asar tadi sebelum sholat asar itu ada sunat rawatib.
Iya. Saya juga mendapatkan hadis itu dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW pernah sholat 4 rakaat di sebelum asar. Itu Ali bin Abi Thalib tentang itu dengan menggunakan duduk dengan sujud. Jadi ada 4 rakaat itu sebelum sholat, itu juga sujud, jadi 4 rakaat kosong, tidak 2-2. Itu tidak termasuk dalam rawatib. Iya. Nah kemudian Buya Yahya juga mengatakan bahwa sholat 2 rakaat rawatib tadi itu lebih utama kedudukannya dari sholat yang kemarin tadi. Sholat yang di bulan Ramadan itu lebih utama sholat rawatibnya sebelum itu. Jadi kebanyakan kita ada tidak melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat, tapi melaksanakan ini. Nah, mungkin satu lagi adalah bahwa masalah sholat witir itu saya juga mendapatkan hadis bahwa Rasulullah pernah menanyakan kepada Umar bin Khattab, menanyakan bahwa orang yang akan itu melaksanakan sholat witir itu kapan masalahnya? Kalau saya bisa tengah malam sebelum jam 12 malam, saya tidur dulu baru bangun. Namun Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya tidak bisa Rasulullah, saya tidak bisa nanti bangun tengah malam, tapi saya melaksanakan sholat witir setelah isya. Ini mungkin dasar daripada kalau saya katakan tadi boleh masalah kerjakan sebelum jam 12 malam, boleh juga setelah isya. Jadi saya memang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Luar biasa pertanyaannya dari Pak Firdaus ya. Pak Firdaus ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait jumlah dari sholat rawatib ya, itu memang ada khilafiyah, mana yang sunnah muakkada, mana yang sunnah ghairu muakkada. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang dijelaskan dalam kitab Matnul Ghayah wa Takrib ini, itu semua rakaat-rakaat yang 17 rakaat itu ada dalilnya, tapi saya nggak bacakan tadi ya. ada hadisnya semuanya. Ya misalkan ya, hadis yang menjelaskan rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya tadi saya bacakan ya tadi dalilnya. Kemudian apa? Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Dalilnya rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis secara mu'allaq namanya. Dalam istilah ilmu hadis itu mu'allaq itu maksudnya seorang rawi menyebutkan nama sahabat dan langsung menyebutkan nabi. Itu namanya hadis mu'allaq. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla zuhri. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya, atau jarang meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. La yadau, Nabi tidak meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu dalilnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau ditanya validitas hadisnya sahih ya. Karena
Imam Al-Bukhari ketika menulis kitab Sahih itu menyaring semua hadis-hadis, ya, baru kemudian dikumpulkan, beliau hanya menulis hadis-hadis yang sahih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam kitab Matnul Ghaya wat Taqrib tadi semuanya ada dalilnya, tapi kalau dibaca panjang semuanya nih ya. Mungkin saya anjurkan Bapak dan Ibu sekalian yang rutin mengikuti kajian ini beli kitabnya. Ya, beli kitabnya supaya nanti kita banyak tanya jawab aja. Ya, tapi waktunya memang terbatas karena ini kajian lepas kan. Lepas kerja gitu kan. Jadi yang 17 rakaat itu semuanya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang belum terjawab apa? Apa? Oh, yang wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Nih saya baca hadisnya ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Di sini ada Abdullah sama Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah imro'an, Allah akan memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang, shalla qoblal asri arba'an, yang melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, babu maja'a fil arba' qoblal asri, pada bab disunnahkannya sholat 4 rakaat sebelum asar. Raqam arba'umi'a wa salasun, nomor hadis 430. Wa qala hadisun hasanun, hadisnya adalah hadis hasan. Artinya kalau hadis hasan itu termasuk kategori hadis makbul. Karena hadis makbul itu kan ada 4 kategori. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini adalah hasan li zatihi. Hasan li zatihi itu apa perbedaannya dengan hadis sahih li zatihi? Hadis sahih itu kan syaratnya 5. Mattasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Binaklil adli, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Apa kategori adil? Ayyakuna musliman balighan aqilan ghaira fasikin wa ghaira makhrubil muru'ah. Kategori adil dalam ilmu hadis itu adalah dia seorang muslim yang balik, berakal, tidak melakukan kefasikan, dan kepribadiannya tidak tercelah. Dan yang ketiga syaratnya adalah dobtur ruwah, diriwayatkan oleh orang-orang yang dobit, orang yang kuat hafalannya. Bukan ngelantur hafalannya ya kemana-mana, tapi dobit. Bagaimana cara mengukur kedobitan seorang rawi? Ada 2 kategori kata ulama, dobtu sodrin wa dobtu kitabah. Bisa diukur dari hafalannya yang sangat luar biasa, spektakuler, nggak nyasar-nyasar hafalannya. Bisa juga dibuktikan dengan wadobtu kitabatin, dengan apa, karya-karya seorang rawi dalam menulis hadis. Dan yang keempat adalah syaratnya adalah adamus suzud, tidak ada kejanggalan. Maksudnya hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat,
dan juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang kelima adalah adamul illah, tidak ada illah dalam ilmu, dalam hadis tersebut. Illah itu maksudnya gini, kata para ulama, al-illatu hiya, illah itu adalah sababun ghamidun khafiyun yakdahu fi sihhatil hadis. Ada sebab yang rumit, ada salah satu sebab yang rumit, jelimet, tetapi masalah yang rumit ini dapat meruntuhkan, menjatuhkan hadis yang awalnya sahih menjadi tidak sahih. Misalnya elat itu ada terdiri, misalnya terjadi pada sanad, misalkan elat terjadi pada sanad itu seorang rawi menyebutkan nama Umar, mestinya dia meriwayatkan dari Amru. Seorang rawi mengatakan saya meriwayatkan dari Abdullah, tapi mestinya dia meriwayatkan dari Ubaidillah. Hanya gara-gara kesalahan menyebut nama, itulah menyebabkan adanya ilat dalam hadis. Kalau ada ilat, berarti hadisnya bermasalah, walaupun 4 syarat yang tadi terpenuhi. Nah, apa bedanya hadis sahih dengan hasan? Kalau hadis sahih itu kedobitannya itu mi'ah fil mi'ah, dobitnya itu 100%, sempurna kedobitannya. Tetapi hadis hasan itu kedobitannya itu ada masalah sedikit. Orangnya soleh, orangnya sikoh, orangnya bisa dipercaya, soleh, tidak pernah berdusta, tidak pernah ngerjain binatang, ya, tidak pernah ngerjain binatang. Tapi sayang hafalannya ngelantur, kadang-kadang salah. Berarti dobitnya tidak sempurna. Itulah yang dikatakan para ulama termasuk kategori hasan lizatihi. Dan hadis yang saya bacakan tadi menurut Imam At-Tirmizi adalah termasuk kategori hadis hasan lizatihi, artinya termasuk hadis makbul yang bisa dijadikan sebagai dalil pegangan dalam mengamalkan ibadah. Begitu Pak ya. Habis waktunya. Ya, kalau bicara ilmu hadis menarik ya Pak ya. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bertemu pekan depan insya Allah kita bisa bertemu pekan depan ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.